Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial dari awal untuk guru cara membuat soal berikut menjadwalkan ujian sekaligus download hasil nilainya. Untuk guru ya silahkan untuk linknya di sini sudah dibuatkan lms.smkhsagung.ech.id lalu /pnl. Nah, ini untuk linknya ya. Lalu masukkan username yang sudah diberikan dan password yang sudah diberikan. Lalu masuk. Oke, ini untuk login guru ya. Lalu silakan langsung masuk ke menu bank soal. Habis itu ini soal untuk PTS. Lalu kelas 12 TKK TKJ. Oke. Setelah ditambahkan, langsung klik icon yang sebelah kiri. Ya, paling kiri tulis bank soal. Sesuai dengan instruksi kurikulum bahwa untuk soal PTS yaitu 30 pilihan ganda dan 20 isian singkat. Ya, di sini saya akan mencontohkan saja cara membuat soal pilihan ganda. Jenis soalnya pilihan ganda. Habis itu langsung di sini adalah pertanyaannya. Langsung tambahkan jawabannya. Misalnya untuk jawaban A, ini jawaban B, C, D, E. Jika sudah, klik simpan. Ya, maka soal akan tersimpan. Setelah tersimpan, kita tambahkan lagi soal. Misalnya untuk soal nomor 2, kita tambahkan masih pilihan ganda. Contoh soal bergambar. Nah, untuk menambahkan gambar, caranya cukup klik icon gambar ini, insert gambar, lalu pilih upload, ya, lalu pilih gambar yang akan diupload. Misalnya, contoh di sini gambar ini misalnya. Lalu simpan. Sesuaikan ukurannya, silahkan. Ya, ini untuk contoh soal gambar. Juga bisa menambahkan audio, ya, jika misalnya soalnya listening, dan juga bisa menambahkan formula. Ini jika kalau ingin menambahkan formula ya. Jadi seperti ini. Jadi bebas ya. Tambahkan. Misalnya ayam. Ini untuk masih soal pilihan ganda. Misalnya untuk jawaban benarnya jangan lupa dipilih ya, simpan. Ini untuk soal pilihan ganda. Selanjutnya soal isian singkat ya, jadi ada di sini ya untuk isian singkat.
isian singkat. Oh ya, lupa. Ini harus menambahkan soal dulu. Tambah soal hingga semua isiannya kosong ya. Lalu pilih isian singkat. Misalnya untuk isian singkatnya, jumlah hari dalam 1 minggu. Jangan lupa ini formatnya ya, kurung kurawal, lalu titik 3 kali, lalu ditutup dengan kurung kurawal kembali hari. Nah, jadi nanti ini akan berubah menjadi isiannya. Lalu ini untuk jawabannya ya, jangan lupa untuk menambahkan jawaban. Maka untuk isian singkat ini dapat dikoreksi otomatis oleh sistem ya. Jadi tidak perlu koreksi lagi. 7. Simpan. Oke, kita tambahkan soal lagi. Untuk soal isian singkat itu bisa banyak ya, misalnya misalnya 5 ditambah 5 sama dengan dan 10 ditambah 10 sama dengan titik-titik. Nah, ini satu soal ini harus wajib benar dua-duanya ya. Jadi kalau misalnya ada satu yang salah, tetap ya jawabannya akan dianggap salah. Jadi harus benar dua-duanya. Misalnya jawaban yang pertama 10, kita tambahkan jawaban yang pertama, kita tambahkan lagi jawaban yang kedua 20. Jadi seperti ini, satu isian singkat, 2 jawaban. Tapi tetap jikalau satu jawabannya salah, akan dianggap salah semuanya. Simpan. Oke. Kita tambahkan lagi satu lagi, misalnya 8 ditambah misalnya Presiden Indonesia yang pertama adalah ini untuk isian singkat lagi. Misalnya saya mau isian singkat lagi, Soekarno. Ya, ini untuk isian singkat ini kalau misalnya hurufnya berbeda dengan jawaban, dia akan dianggap salah. Ini kita simpan. Oke, sekarang kita sudah buat untuk soal PG ada 2, untuk isian singkat ada 3. Kalau sudah, kita kembali lagi, maka akan berubah tadi untuk PTS-nya kebaca di sini. Untuk pilihan ganda ada 2, untuk esai ada 3. Ini hanya contoh ya. Jadi disesuaikan dengan instruksi kurikulum. Selanjutnya, setelah kita buat bank soal, habis itu kita ke menu draft. Draft ini ibaratnya adalah naskah ya, naskah soal yang akan diujikan. Gimana caranya? Cukup kita tambahkan saja draftnya. Misalnya kita buat draft PTS 12 BKK TKJ. Jangan lupa untuk pelajarannya. Pilih DKK TKJ. DKK TKJ. Pilih bank soal yang sudah kita buat tadi, PTS 12 DKK TKJ. Lalu bobot soal ya 100%, karena untuk soal isian singkat itu dianggapnya pilihan ganda ya, jadi buat soalnya true false ya. Jadi karena kita koreksinya otomatis, jadi buat 100%.
Lalu pilih soal yang akan diujikan, atau klik yang ini saja, dipilih semua, jadi ada 5. Ini untuk durasinya 45 menit ya, sesuai. Ini untuk waktu siswa bisa mencet tombol selesai ya, karena agar siswa keluarnya selesainya 45, berarti misalnya kita tulis di sini 40. Jadi waktu minimalnya itu bisa selesai kalau sudah 40 menit ya. Jadi disesuaikan aja ini. Lalu ini jika soalnya ingin diacak, dan ini juga jika ingin jawabannya diacak juga. Jikalau sudah selesai optionnya, kita tambah. Oke. Setelah membuat draft, kita langsung membuat jadwal. Di sini ada jadwal. Kita tambahkan jadwalnya. Kita tulis jadwalnya, misalnya PTS 12 TKJ, PTS 12, lalu DKK TKJ misalnya. Waktu pelaksanaannya sesuaikan dengan jadwal yang sudah diberikan. Misalnya tanggal, ini untuk contoh saja ya. Ini untuk jamnya, jam berapa sampai dengan jam berapa. Setelah itu klik simpan. Ini hanya contoh saja ya, nanti tinggal di sini diklik-klik aja. Sekarang jam, misalnya dari jam 12 sampai dengan jam 2 misalnya. Misalnya dari jam 1 sampai dengan jam 2. Simpan. Untuk nama pengawasnya isi dengan nama kita sendiri. Misalnya ini. Ruang ujiannya pilih offline saja ya. Lalu jenis ujiannya PTS. Lalu stretch-nya diaktifkan. Lalu statusnya aktif. Tokennya juga diaktifkan. Lalu multi login juga diaktifkan, dan ini show point default ya, terserah jika ingin menampilkan nilai ke siswa diaktifkan, jika tidak silahkan jangan diaktifkan. Setelah itu kita klik tambah. Oke, berhasil. Selanjutnya kita pilih peserta. Kita tambahkan pesertanya. Misalnya di sini karena saya Mas TKJ, di kakak TKJ, pilih filter untuk jurusannya TKJ. Habis itu kelas tingkatnya, karena tadi untuk soal kelas 12. Lalu kelasnya, misalnya karena untuk semua kelas TKJ berarti semua. Setelah itu kita tinggal klik ini. Ya, ini jumlah siswanya. Klik ini, maka akan berpindah ya. Di samping jumlah siswanya ada 92, jadi sama dengan yang kita pilih. Nah, setelah itu klik simpan. Oke. Kita close kembali. Kita refresh. Ya. Di sini kelasnya sudah muncul. Nah, setelah itu kita klik ini, soalnya kita buat, dan kita buat soal. Ya, berhasil untuk buat soal. Selanjutnya tinggal menunggu siswa mengerjakan. Oke, untuk memantau ujian
yang sedang mengerjakan dan sekaligus mendownload nilai, kita klik yang icon yang ini ya, yang search ini. Kita klik, maka akan muncul detail siswa yang mengerjakan atau tidak. Bisa kita lihat di sini. Ini untuk tokennya tinggal diklik saja. Nah, jikalau misalnya belum muncul tokennya, nanti token ini yang akan diberikan ke siswa untuk bisa ujian. Oke, kita refresh. Ya, misalkan ini ada yang sedang ujian. Jikalau sedang ada ujian, ada siswa yang sedang mengerjakan, maka statusnya dikerjakan. Ini ada siswa yang sudah mengerjakan, ya sudah selesai. Bagaimana untuk mendownload nilainya? Tekan siswa yang ingin kita download nilainya. Jikalau nanti sudah banyak, cukup tinggal select yang ini. Ya, jikalau hanya satu siswa, cukup dipilih dulu. Habis itu ke tombol yang paling kiri, filter, lalu kita ekspor nilainya langsung. Bisa kita lihat di sini. Kita buka Excel-nya, jadi bentuknya dalam bentuk Excel, dan kita lihat hasilnya akan seperti ini. Bisa kita lihat di nilai akhir bahwa siswa tersebut mendapatkan nilai 60. Untuk jawaban yang pertama salah, untuk jawaban kedua, ketiga benar, dan untuk jawaban yang ketiga, keempat salah. Oke. Demikian penjelasan singkat ya, tata cara guru dalam membuat bank soal, lalu membuat draft, dan membuat jadwal. Terima kasih.